Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih kita bersama-sama mengkaji dan juga mempelajari tentang tanda-tanda kiamat, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita di tanda yang ke-30 dari tanda-tanda kiamat, yaitu apa? Kasratuz zalazil, banyaknya gempa. Tentunya fenomena gempa bumi merupakan salah satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian orang hanya fokus kepada sebab alami saja, tapi lupa bahwasanya itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya akan besarnya kuasa Allah, di mana Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan itu juga sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya atas dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ikhwatal Islam wa akhwati fiddin, hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Dan fenomena terjadinya gempa yang terjadi secara terus-menerus dan cenderung menyeluruh di berbagai tempat, ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu tanda kiamat. Dalilnya mana? Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta takthuraz zalazilu. La taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta takthuraz zalazil, sampai banyak terjadi gempa bumi. Dan juga dinyatakan dalam hadis dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari Salamah ibnu Nufail as-Sukuni. Salamah
Ibnu Nufail As-Sukuni rahimahullah radhiyallahu anhu warda, beliau bercerita, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah SAW bersabda, wa baina yadayis sa'ah mautanun syadid wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Sebelum kiamat terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautanun syadid, akan muncul satu kejadian di mana kematian itu begitu banyak. Kematian itu begitu banyak, yang mendadaklah, dan terjadi di banyak tempat. Wa ba'dahu, dan setelah itu sanawatuz zalazil, tahun-tahun yang penuh dengan goncangan gempa bumi. Ini. Dan tentunya sekali lagi, maksud daripada banyaknya terjadi gempa bumi adalah asyumul wad dawam. Asyumul wad dawam, yaitu terjadi di berbagai macam negeri, dan itu terjadi secara terus menerus, silih berganti, silih berganti. Ini makanya ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, banyaknya gempa bumi yang terjadi di berbagai daerah dan seakan-akan itu terjadi secara berurutan merupakan satu dari sekian banyak tanda-tanda kiamat. Kemudian tanda yang nomor 31 adalah zuhurul khasfi wal maskhi wal qadfi, munculnya musibah berupa al khasfu, terbelahnya bumi, di mana orang yang ada di atasnya akan tenggelam di dalamnya. Ini bisa jadi bumi itu retak, menelan semua apa yang ada di atasnya, menenggelamkan semua apa yang ada di atasnya, atau terjadi tanah longsor, khasfun. Dan yang kedua, maskhun, musibah apa? Maskhun, dirubahnya wujud manusia, muka manusia dirubah wujudnya menjadi muka kera dan babi. Yang ketiga, waqadfun, dan terjadi hujan batu. Hujan batu. Hujan batu bisa diartikan dengan apa? Dengan gunung meletus yang menghamburkan bebatuan. Jadi tidak harus turun dari langit, tidak. Ya. Ini 3 bentuk musibah yang bakal terjadi. Mana dalilnya? Hadis yang pertama, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir hadhihi al-ummati khasfun wa maskhun wa qadfun. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardoha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir hadhil ummah, akan terjadi berbagai macam musibah pada orang-orang yang terakhir daripada umat ini, orang-orang yang akhir daripada umat ini. Apa itu? Khasfun, terbelahnya bumi, ditenggelamkannya orang-orang yang ada di atas bumi dengan tanah. Wa maskhun, dan dirubahnya rupa wujud manusia dengan rupa babi dan kera.
wa qadhfun, dan adanya hujan batu, batu yang berhamburan di udara ataupun di atas kemudian menjatuhi siapapun yang ada di bawahnya. Mendengar berita itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha warḍaha pun bertanya, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, jika itu yang terjadi, apakah kita semua akan binasa? Apakah semua kita akan hancur? Sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang saleh. Artinya keberadaan orang-orang yang saleh itu tidak akan menjadi penghalang turunnya bencana-bencana tersebut. Kata Nabi SAW, na'am, ya, meskipun di antara kita masih ada orang-orang yang saleh. Kapan itu? Idza zaharal khabath, ketika kemaksiatan sudah merajalela. Kemaksiatan sudah merajalela, kemungkaran sudah menyebar di mana-mana, tapi orang-orang yang saleh diam 1000 bahasa, tidak mengingkarinya, tidak memberikan peringatan kepada para pelakunya. Ini masalah. Makanya musibah tersebut mengenai para pelaku dosa dan kemaksiatan, dan mengenai pula orang-orang yang tidak melakukannya tapi tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian terhadap satu musibah yang tidak hanya mengenai para pelakunya secara khusus saja, yang tidak hanya menimpa mereka orang-orang yang zalim saja, semuanya kena. Orang yang zalim karena kemaksiatan dan dosanya, orang-orang yang baik karena tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah taala dengan sanad yang sahih. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, baina yaday as-sa'ati maskhun wa khasfun wa qadhfun. Sebelum kiamat terjadi akan ada bencana maskhun, dirubahnya wujud manusia menjadi wujud babi dan kera. Wa khasfun, terbelahnya bumi sampai menenggelamkan orang yang ada di atasnya. Wa qadhfun, dan adanya batu-batu yang berterbangan yang jatuh menimpa mereka yang ada di bawahnya. Peristiwa ini, kejadian ini diakibatkan karena dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Dan ini apakah sudah terjadi atau belum, saya tidak tahu. Kita tidak tahu. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada siapa musibah-musibah yang seperti ini akan menimpa. Di sini ada beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada siapa peristiwa ini akan terjadi. Hadis yang pertama, hadis dari Imam Ahmad rahimahullah taala dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi ummati maskhun wa qadhfun wa huwa
fi zindiqiyati wal qadariyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi kepada umatku ini maskhun, dirubahnya wujud manusia menjadi babi dan kera, wa qadhfun, dan adanya hujan batu. Ini semua terjadi kepada siapa? Kepada dua kelompok. Yang pertama az-zindiqiyah, kelompok az-zindiqiyah, yaitu apa? Zindiq itu munafik. Ini akan menimpa kepada orang-orang munafik. Mereka yang memakai pakaian Islam tapi hatinya hati kufur. Secara zahir dia muslim tapi hatinya kafir. Benci terhadap Islam, benci terhadap kaum muslimin, benci dengan syariat Islam, benci dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benci dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, benci dengan orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam, yang ingin mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang munafik. Yang nifaknya nifak akbar, membenci, tidak suka dengan syariat Allah, membenci, tidak suka dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia muslim, meskipun dia muslimah. Tapi kalau ada di hatinya kebencian dan permusuhan, ketidaksukaan terhadap agama Allah, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang ingin mempelajarinya, menegakkannya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya, maka pada diri orang tersebut ada sifat orang munafik. Meskipun sholat, karena orang munafik di zaman Rasulullah SAW mereka sholat, meskipun puasa, meskipun melaksanakan ibadah haji dan juga syariat-syariat Islam yang lainnya. Karena orang-orang munafik di zaman Nabi SAW juga seperti itu. Mereka secara zahir muslim, muslimah, tapi hatinya memendam permusuhan, kebencian, kedengkian terhadap syariat Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ini. Kemudian yang kedua kepada siapa? Wal qadariyah, kepada kelompok yang namanya qadariyah, yaitu kelompok yang mengingkari adanya takdir, yang menyatakan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini secara kebetulan, bukan Allah yang menciptakan. Udah, annal amra unuf, datang terjadi begitu saja. Menafikan adanya takdir Allah, tidak percaya adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini, itu dua kelompok yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan dua musibah yang tadi disebutkan. Dan disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hadhil ummati khasfun au maskhun au qadfun fi ahlil qadar. Akan terjadi kepada umatku ini musibah tadi, terbelahnya bumi sehingga menelan apa yang ada di atasnya, dirubahnya rupa manusia menjadi binatang babi dan kera, dan adanya hujan batu. Terjadi kepada siapa? Fi ahlil qadar, kepada pengikut paham qadariyah yang menafikan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwatal Islam wa akhwati fiddin, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dan waspada, jangan sampai kita masuk kepada golongan yang tadi disebutkan. Entah itu golongan zindiq yaitu munafik, atau golongan qadariyah yang menafikan takdir. Maka dari itu insya Allah nanti kita akan membahas rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir, agar keimanan kita kepada takdir itu benar dan sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Kadang sebagian orang ngaku iman sama takdir tapi nggak tahu makna iman sama takdir itu seperti apa, konsekuensinya bagaimana. Ini nanti kita jelaskan entah kapan, tapi semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk melanjutkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian hadis yang kedua disebutkan dari sahabat Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu warda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun, tadi akan terjadi kepada umatku ini 3 musibah tadi. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa mata dzalik, wahai Rasulullah, kapan bencana itu terjadi, kapan musibah itu terjadi? Dengarkan apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil qiyanu wal ma'azifu wa syuribatil khamru, ketika sudah muncul para penyanyi, ketika sudah merajalela alat-alat musik, dan ketika minuman keras sudah dikonsumsi. Ini jawaban Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, sanadnya sahih. Jadi poin yang kedua bukan terhadap golongan. Kalau yang hadis pertama tadi disebutkan golongan yang akan ditimpa musibah tersebut, yaitu kaum zindiq dan kaum qadariyah. Kalau ini ada sebab perbuatan, bukan golongan tertentu, tapi apa? Perilaku yang menyebabkan musibah itu turun dan datang. Yaitu ada 2 sebab. Yang pertama, merajalelanya alat musik dan juga para penyanyi. Yang kedua adalah minuman keras yang sudah dikonsumsi. Makanya semua mazhab 4, ulama mazhab 4 sepakat tentang haramnya musik. Haramnya musik, sepakat ulama mazhab 4, entah itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya. Ada satu pendapat yang sad, yang nyeleneh, pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, mazhabnya mazhab Zahiri rahimahullah ta'ala, yang membolehkan musik. Dan itu pendapat nyeleneh, karena pendapatnya bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Islam alaihi salatu wasallam tentang haramnya musik. Lihat akibatnya luar biasa, ya. Khasfun, maskhun, qadhfun. Dan ini dipertegas lagi dengan hadis riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah taala dengan sanad yang sahih. An Abi Malikinil Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu warda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihimul ma'azif yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada segolongan di antara umatku yang kelak akan minum minuman keras. Nabi SAW mengatakan la yashra, sungguh ada segolongan di antara umatku yang akan minum minuman keras, dan mereka menamakan minuman keras itu tidak dengan nama aslinya, dibungkus dengan nama yang lain, dikasih label atau nama yang mengasyikkan, nama yang begitu menarik hati orang untuk meminumnya. Bukan itu saja, dan di antara mereka ada yang apa? Dengan santainya menikmati lantunan alat musik. Makanya yang namanya minuman keras identik dengan musik, identik dengan zina. Oleh sebab itu sering saya katakan ini segitiga setan: musik, minuman keras, zina, wanita. Coba kita lihat, di situ ada musik, biasanya yang dihidangkan adalah minuman keras dan sejenisnya, narkoba, semacam-macam sudah. Dan biasanya di situ ada wanita. Sudah itu. Iso dititeni. Bisa diamati. Ini, tiga ini. Makanya hati-hati sekali. Semuanya dosa besar. Semuanya dosa besar. Makanya di sini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka itu menikmati alunan alat-alat musik. Apa yang terjadi? Yakhsifullahu bihimul ard. Allah akan menenggelamkan mereka di dalam perut bumi. Di dalam perut bumi. Maka lihat dalam sejarah berapa banyak, ada beberapa daerah yang Allah tenggelamkan, beberapa daerah yang Allah timbun dengan tanah, khasfun, wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan sebagian mereka menjadi qiradah, kera, wal khanazir, dan babi. Dan ini secara hakiki apa adanya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan dirubahnya itu enggak secara hakiki, tapi hati mereka. Tapi itu pendapat yang lemah. Jadi betul-betul dirubah menjadi monyet, dirubah menjadi babi, dan hati mereka pula itu seperti hati monyet dan babi. Monyet itu identik dengan apa? Rakus, tamak, ya kan? Antum lempari pisang, pegang tangan satu, ya, lemparin lagi, terima, pegang tangan kedua, lemparin lagi, terima, kakinya megang, lagi kaki yang satu megang, dilempar lagi, masih nerima terus, tamak. Itu saja masih ngerebut kadang. Dan babi itu identik dengan apa? Tidak adanya rasa cemburu. Dayuth itu babi. Ini yang terjadi. Dan betul-betul Allah rubah itu, sebagaimana Allah merubah kaum Bani Israel. Dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Allah rubah rupa mereka menjadi kera karena pelanggaran mereka, karena pelanggaran mereka. Ini tanda kiamat yang nomor 31. Adanya 3 musibah itu yang akan menimpa
kepada dua golongan, zindiq dan qadariyah, dan akan menimpa para pelaku kemaksiatan, yaitu apa? Musik dan juga minuman keras. Musik dan juga minuman keras. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kemaksiatan dan dosa yang seperti ini. Kemudian tanda yang nomor 32, zahabus salihin, berkurangnya orang-orang yang saleh. Ya. Orang-orang yang soleh satu persatu diambil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil dan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dalilnya mana tentang masalah ini? Di antara tanda kiamat adalah apa? Dipanggilnya orang-orang yang soleh. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta ya'khudhallahu syariqatahu min ahlil ardi fayabqa fiha ajajatun la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak terjadi sampai Allah mengambil hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang baik dari penduduk bumi, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang tidak punya kesolehan, orang-orang yang tidak punya kebaikan sama sekali, ahli maksiat, ahli kemungkaran, ahli dosa. La ya'rifuna ma'rufan, mereka nggak tahu mana yang ma'ruf, wala yunkiruna mungkaron, mereka nggak tahu mana yang mungkar. Mereka tidak mengamalkan perkara yang ma'ruf dan juga tidak meninggalkan perkara yang mungkar. Sehingga ketika sudah tidak ada lagi orang yang baik, orang yang saleh, orang yang ahli agama, ahli ilmu, maka ujung-ujungnya apa? Orang-orang pada waktu itu akan menunjuk para pemimpin yang semisal mereka. Para pemimpin yang bodoh, para pemimpin yang rusak, para pemimpin yang tidak baik, para pemimpin yang jahat. Ini yang terjadi, sehingga disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad yang lainnya rahimahullah taala dengan sanad yang sahih dari Amr ibnu Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yugharbaluna fihi gharbalah yabqa minhum huthalatun qad marajat uhuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafu fakanu hakadha. Kata Nabi SAW, akan datang kepada manusia satu zaman di mana yang tersisa itu, di mana yang tersisa tersebut adalah orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang baik itu sudah dipilihin sama Allah, diambilin satu persatu. Ya, si fulan baik diambil, para ulamanya diambilin, orang-orang ahli ibadahnya diambil, orang-orang saleh diambilin, sehingga yang tersisa orang-orang yang tidak baik. Tandanya apa? Marajat uhuduhum wa amanatuhum. Mereka suka mengingkari janji, mereka suka mengkhianati amanah, dan mereka suka bertikai dan berpecah belah. Ini tandanya. Karena apa? Tidak ada ulama di antara mereka, tidak ada orang yang saleh di antara mereka. Ya, perjanjian mereka rusak, amanah mereka khianati, dan apa? Yang terakhir adalah apa? Mereka suka berselisih. Makna yang kedua, hilang perginya orang-orang yang soleh kemana? Di samping Allah pilihin satu persatu, juga dikarenakan mereka itu kembali kepada yang pertama tadi, tidak mengingkari kemungkaran yang ada, sehingga mereka juga ikut terkena musibah, bencana yang Allah timpakan dan Allah turunkan kepada umat manusia, dan mereka ikut ke situ sehingga mereka pun meninggal dunia. Kapan itu? Idza kathural khobath, ketika kemaksiatan dan juga kemungkaran sudah merajalela,
dan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh sudah tidak lagi mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dulu ya sampai nomor 30 berapa? 32 insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da isya yaitu 33. Aku qouli hadza subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwatul Islam wa akhwati fiddin, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tanda yang ke-32 tadi adalah dengan apa? Tanda ke-32 tadi apa? Berkurangnya orang-orang yang saleh. Kemudian tanda yang ke-33 ini merupakan konsekuensi dari tanda yang nomor 32. Sudah kita singgung di awal bahwa ketika orang-orang soleh itu sudah mulai berkurang, keberadaan mereka dalam sebuah komunitas, dalam sebuah masyarakat itu sangat-sangat minim, kecil sekali jumlah mereka. Maka apa yang terjadi? Irtifa'ul asafil. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik naik. Naiknya orang-orang yang tidak baik menjadi pemimpin. Itu konsekuensi dari apa? Orang-orang yang baik sudah tidak ada, atau orang-orang yang baik masih ada tapi mereka tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mereka sudah nggak peduli lagi dengan kondisi masyarakat. Sehingga kondisi seperti ini, situasi seperti ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak baik untuk menguasai masyarakat, untuk menjadi pemimpin di sebuah masyarakat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang sahih, dan ada yang mengatakan sanadnya hasan, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha sata'ti 'alan nasi sinuna khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha sata'ti 'alan nas." Sungguh akan terjadi kepada manusia. Apa itu? Sinuna khadda'ah. Tahun-tahun yang menipu, penuh dengan tipuan. Ya. Neraca sudah berbalik, sudah terbalik. Timbangan itu sudah tidak berfungsi. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Penuh dengan tipuan. Ditandai dengan apa? Yusaddaqu fihal kadhib. Seorang pembohong, seorang pendusta dikatakan orang jujur. Ya. Jadi sekarang itu orang yang dipercayai adalah orang yang suka bohong, orang yang suka dusta. Sementara wa yukazzabu fiha shadiq, orang yang jujur malah dikatakan pembohong. Kenapa? Pemutar balikan fakta. Sekarang siapa yang menguasai media? Sudah.
opini massa dibuat sedemikian rupa sehingga kejujuran dikatakan sebagai sebuah kebohongan, kepalsuan, sementara sesuatu yang bohong justru dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Ini yang terjadi. Pinter-pinternya orang mengolah data, merubah dan mengotak-atik informasi. Kemudian apa? Wa yu'tamanu fihal kha'in. Seorang pengkhianat dikasih amanah. Orang yang suka khianat dikasih jabatan, dikasih amanah. Wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang amanah malah justru dikatakan pengkhianat, dikhianati oleh temannya sendiri, dikhianati oleh rekannya sendiri, dikatakan seorang pengkhianat, ditikam dari belakang, disingkirkan. Ini makanya kadang orang mengatakan jujur ajur. Seharusnya jujur itu mujur. Saiki jujur ajur tenan. Ya. Kejujuran sudah menjadi barang yang langka. Amanah, tanggung jawab itu sudah mulai punah. Yang menguasai adalah orang-orang yang suka bohong, ya, suka ngapusi, suka korupsi, khianat. Bahkan mungkin yang dikhianati adalah bangsa dan negara. Ini yang terjadi. Kemudian yang kelima apa? Wa yantiqu fiha ruwaibithah. Sekarang yang dikasih panggung, yang disuruh bicara adalah satu golongan namanya ar-ruwaibithah. Mendapatkan istilah yang asing, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mar ruwaibithah?" Apa itu ruwaibithah? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, as-safihu yatakallamu fi amril ammah. As-safih, as-safih itu sama dengan al-jahil, orang yang bodoh. Yatakallamu fi amril ammah, tapi berbicara tentang urusan negara, urusan umum, kepentingan umum. Sekarang panggung dan podium serta mikrofon diberikan kepada mereka yang bukan ahlinya, sehingga apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Padahal dalam sejarah Islam di masa-masa keemasan, untuk mengangkat seorang pejabat, memilih seorang pemimpin, itu bukan dilihat dari keturunan siapa, dari mana asalnya, dan berapa kekayaannya, dan berapa banyak pengikutnya. Tidak, tapi dilihat ketakwaan dan kesolehannya. Ketakwaan dan kesolehan. Demikian juga orang-orang yang duduk di dewan, anggota dewan. Dulu itu namanya ahlul halli wal aqdi. Jadi yang namanya majelis pemusyawaratan rakyat itu sudah ada sejak dulu, pada zaman kekhalifahan, dengan istilah apa? Ahlul halli wal aqdi. Itu adalah betul-betul orang yang berkompeten secara keilmuannya, secara keimanan dan ketakwaannya, secara kesolehannya, secara kejujuran dan tanggung jawab amanahnya. Ini betul-betul selektif. Bukan mereka yang punya pengikut yang banyak, bukan mereka yang punya uang yang banyak, bukan. Ya, maka kita lihat sekarang ini, gak di mana-mana. Ya, bukan hanya di negara kita, di beberapa negara pun demikian. Mana yang punya banyak duit, punya banyak pengikut, jadilah sudah. Itu bukan dilihat dari apa? Kepantasan dan kelayakan untuk memangku sebuah jabatan dan duduk di apa namanya, di atas kursi kekuasaan ataupun tanggung jawab. Ini makanya Nabi SAW setiap kali ingin menunjuk seorang petugas negara untuk satu urusan tertentu,
maka yang dipilih adalah siapa yang amanah. Pada suatu hari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berjanji kepada penduduk Najran. Penduduk Najran datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaiat kepada beliau masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji akan mengirimkan seorang petugas, seorang sahabat yang menjadi pemimpin mereka nanti, yang ngurusi urusan mereka. Kalau sekarang ya gubernur, kepala daerah. Nabi SAW bersabda kepada mereka, la ab'atsanna ilaikum rajulan aminan haqqa aminin. Sungguh aku akan mengutus kepada kalian yang akan mengurusi urusan kalian, menjadi pemimpin kalian adalah seorang yang amin, seorang yang dapat dipercaya, betul-betul dapat dipercaya. Lantas Hudzaifah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini mengatakan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menantikan gerangan siapakah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau alaihi salatu wasallam menyatakan dia seorang yang amin, yang amanah. Ternyata yang diutus adalah Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi nggak sembarangan nunjuk orang. Karena apa? Itu berkonsekuensi besar. Karena urusannya bukan untuk 1-2 orang. Kemaslahatan umum dan kepentingan bangsa dan negara. Itu di dunia. Di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Setiap orang yang memilih dan mengangkat seorang pejabat, seorang pemimpin yang tidak amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Nabi SAW standarnya apa? Iman, takwa, kesolehan, keilmuan ini. Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, hadisnya panjang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat. Itu hadis Jibril alaihi salatu wasallam. Ketika Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan kiamat terjadi. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, walakin sauhaditsuka an asyratiha. Saya dan Anda sama-sama tidak tahu kapan kiamat itu terjadi, tapi aku akan kasih tahu kepada Anda tanda-tandanya, sebagian tanda-tandanya. Apa itu? Wa idza kanatil uratu al-hufatu ru'usan nas fadzaka min asyratiha. Ketika seorang atau kelompok al-urat, orang yang tadinya bertelanjang dada, rakyat jelata, al-hufat yang telanjang kaki, gak bersepatu, gak bersandal, malah menjadi pemimpin. Artinya maksudnya apa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang tidak layak, orang yang tidak pantas menjadi seorang pemimpin diangkat menjadi seorang pemimpin, dan itulah sebagian dari tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ini. Ikhwatal Islam wa khatifiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Demikian juga ini terjadi kenapa? Ketika satu urusan, satu tanggung jawab, satu jabatan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Imam Bukhari rahimahullah taala, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika sebuah urusan itu diserahkan, dipasrahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamat terjadi. Ya. Ini sudah mulai nampak dan mulai muncul. Ya, urusan-urusan itu diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya. Mereka yang menjadi ahli disingkirkan. Mereka yang punya kapasitas, punya kemampuan, punya keahlian di bidang yang dibutuhkan itu malah dimarginalkan.
malah dimarginalkan, malah dipinggirkan. Ya, ini maka dari itu nas'alullah salamatal afiyah. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini menunjukkan apa? Tentang kebenaran hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ini merupakan satu bentuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya apa yang beliau sampaikan, bahwasanya apa yang beliau sabdakan itu menjadi sebuah kenyataan. Ini. Ikhwatal Islam wa khatibitin rahimani Allah wa yakum jami'an. Sehingga apa? Muncul pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada orang yang tidak layak mendapatkan itu semuanya. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan ya, pamor, meningkatkan kapasitas orang tersebut. Karena memang dijagokan, digadang-gadang nanti akan menjadi seorang pemimpin. Padahal tidak demikian kondisinya. Media yang membuat, yang membikin. Sehingga orang yang sebetulnya biasa-biasa saja, tapi kemudian di blow up gitu namanya ya, atau diunggul-unggulkan terus, disebutkan kebaikan terus. Akhirnya apa? Jadilah dia, padahal tidak seperti itu kondisinya. Ini sudah disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah jami'an, dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala warda, ya. Dalam hadis yang cukup panjang pula, ketika Nabi SAW bersabda tentang masalah amanah. Masalah amanah, satu di antara yang beliau sampaikan adalah hatta yuqala lirrajuli ma ajladahu ma adrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Ketika amanah itu sudah diabaikan, ketika amanah itu sudah dicampakkan, sudah tidak lagi diperhatikan, ya, orang tidak lagi mengucapkan apa adanya, kejujuran sudah digadaikan, sudah masuk ke dalam peti kemas, kemudian digembok, kemudian disegel, nggak bisa dikeluarkan. Ketika kejujuran sudah tidak ada, amanah sudah tidak diberlakukan, sehingga apa yang terjadi? Hatta yuqala lirrajul, sampai seseorang, ada orang yang dipuji dengan hebatnya, ma ajladahu, betapa hebatnya dia, ma adzrafahu, betapa pinternya dia, ma'aqalahu, betapa cerdasnya dia. Padahal apa? Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Padahal hakikat daripada orang itu tidak ada seberat biji sawi pun dari keimanan. Tapi orang memujinya luar biasa, hebat, luar biasa, ya, prestasinya begini dan begitu, cerdas, pintar ini dan itu. Padahal kosong, nggak ada sebagaimana yang diberitakan, sebagaimana yang disampaikan. Pujian-pujian itu kosong, nggak ada buktinya. Itu sudah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Ini orang yang fasik, orang yang jahat, orang yang nggak baik diunggul-unggulkan, dielu-elukan, dan ini terjadi di mana-mana sudah. Di mana-mana. Kita tidak sedang berbicara tentang 1, 2, 3 tempat, tidak. Hampir menyeluruh di semua belahan dunia, hampir menyeluruh sudah. Karena sekarang yang berkuasa itu adalah media. Media itu bisa dikuasai mereka yang punya duit, yang punya uang sudah, yang punya uang. Udah itu. Ikhwatal Islam wa khatibitin rahimani Allah wa yakum jami'an. Kemudian tanda yang ke-34 adalah antakuna tahiyyatul lil ma'rifah. Sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, sebelum Ramadan. Yaitu apa? Salam hanya disampaikan kepada orang yang kita kenal saja. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih.
riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis saati an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah seseorang mengucapkan salam kepada orang lain yang dikenal saja. Rak kenal, rak salam. Jadi hanya disampaikan salam itu kepada mereka yang dikenal. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala pula dengan sanad yang sahih, inna baina yadayis saati taslimal khassah. Sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah salam itu hanya disampaikan kepada orang-orang tertentu saja, orang khusus saja. Dan kadang ini terjadi. Wis genah-genah orang itu muslim, ketemu kepethuk uluk salam, gak ngucapin salam. Kadang sudah ucapin salam, gak mau dijawab, gak mau menjawab ini. Padahal Nabi SAW itu menjadikan yang namanya salam itu sebagai wasilah seseorang mendapatkan surga. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak sempurna keimanannya sampai kalian berkasih sayang. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kasih tahu satu amalan yang apabila kalian itu amalkan, kalian akan berkasih sayang? Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Artinya di antara kalian kaum muslimin. Kaum muslimin. Ini. Jadi salah satu tanda kiamat adalah ketika salam itu hanya disampaikan kepada orang-orang khusus saja, tertentu saja. Kemudian tanda yang ke-35 adalah iltimasul ilmi indal asaghir. Ilmu dipelajari bukan dari ahlinya. Orang belajar ilmu bukan kepada ahlinya. Ya. Ini. Dalilnya mana? Hadis riwayat Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari Abu Umayyah Al-Jumahi, dari sahabat Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu arda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asratis saati, sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah salah satunya an yultamasal ilmu indal asaghir. Ketika ilmu dipelajari dari orang-orang yang kecil. Asaghir itu artinya apa? Anak kecil. Ilmu itu dipelajari dari anak kecil. Al-asaghir, yang kecil. Al-asaghir ini bukan anak ya, tapi orang yang kecil. Dan orang yang kecil itu belum tentu seorang anak. Ya, seorang anak. Jadi belajar ilmunya itu intinya dari orang yang bukan ahlinya. Kenapa? Ketika Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala yang meriwayatkan hadis ini ditanya, siapa itu al-asaghir yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, alladzina yaquluna bi ra'yihim. Fa amma saghirun yarwi anhu kabirun falaysa bisaghir. Orang dikategorikan asaghir, orang yang kecil adalah mereka-mereka yang berbicara dengan otaknya tok, berbicara dengan akalnya saja tanpa dalil, tanpa nas dari Al-Quran ataupun Sunnah, ngajarin orang tapi hanya lewat akal-akalan tok. Kadang dalam satu kajian gak satupun ayat yang keluar, kecuali mungkin di awal sebagai muqaddimah. Gak ada satu hadis pun yang diucapkan, apalagi ucapan para ulama, pendapat para ulama
wasiat nasihat para ulama jarang disampaikan. Isine guru apa? Otak, dari akal pikirannya toh. Tafsiran-tafsiran pribadi yang kadang tidak berdasar sama sekali. Gak ada kitab rujukannya, ya. Gak ada ayat yang disampaikan, gak ada hadis yang diajarkan, gak ada ucapan ulama yang dinukilkan. Ngomong itu aja. Kadang itu dari pendapatnya pribadi, penafsirannya sendiri. Itu loh. Maka inilah yang terjadi ketika ilmu itu diajarkan oleh al-asaghir ini. Al-asaghir yaitu apa? Alladzina yaquluna bi ra'yihim. Mereka yang berbicara dengan pendapat, dengan akalnya toh. Tanpa ada nas dari Al-Qur'an, tanpa ada dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam wa akhwati fiddin rahimani Allah wa yakum jami'an. Demikian juga penafsiran yang kedua tentang al-asaghir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Atahumul ilmu min qibali asaghirihim, yakni ahlul bidah. Ilmu akan datang, akan diajarkan oleh mereka-mereka al-asaghir. Yang dimaksud ada ahlul bidah, yaitu mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya, mereka-mereka yang menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, yang diajarkan jauh dari apa yang Allah firmankan, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, ya, gak ada satupun yang sesuai dengan ayat Quran, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, keberkahan ilmu akan kita dapatkan ketika kita belajar ilmu dari ahlinya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak pula rahimahullah taala dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda. Beliau berkata apa? La yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku. La yazalun nasu bi khairin, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda. Umat Islam itu, manusia itu, orang-orang itu akan terus berada di dalam kebaikan. Kapan itu? Ma'atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selama ilmu itu dipelajari, diambil dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhu ajma'in. Alhamdulillah, ucapan-ucapan para sahabat terdokumentasikan di dalam kitab-kitab para ulama. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat terbukukan di dalam karangan-karangan para ulama rahimahumullahu jami'an. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Nasai, Ibnu Majah, dan seterusnya rahimahumullahu jami'an. Di dalam fikih pun ada kitabnya Imam Syafi'i, ada kitabnya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan seterusnya rahimahumullahu jami'an. Semuanya ada, ya. Selama ilmu itu datangnya, diajarkannya oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min akabirihim, dan ketika ilmu itu dipelajari dari apa? Orang-orang yang senior, akabir, orang-orang yang ilmunya sudah matang, ilmunya sudah matang. Ya, jadi bukan hanya bermodalkan orasi saja, ataupun keindahan bahasa yang disampaikan saja, tapi isinya bukan hanya sekedar pinter ngomong, ya, pinter berorasi, tidak, tapi isi itu penting. Apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, apa sing diwulangke nang masyarakat, ya. Jangan sampai sebuah ajaran itu berbalik fungsinya, bukan untuk diikuti, malah untuk dinikmati saja, ya. Bukan untuk diamalkan, tapi malah hanya sekedar sebagai hiburan ataupun tontonan saja.
Ini yang memprihatinkan. Makanya ilmu itu harus dipelajari dari orang-orang yang betul ahlinya, yang menguasai ilmu itu, bukan sembarang orang. Wa idza fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim, dan ketika ilmu itu datangnya dari orang-orang yang asaghir tadi, orang-orang yang suka menyelisihi sunnah Nabi, ahlul bidah, mengikuti hawa nafsu, atau mereka yang berbicara dengan akal pikirannya saja, kosong dari nas-nas Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga ucapan para ulama, nukilan dari pendapat para ulama, maka yang terjadi apa? Watafarraqat ahwa'uhum, mesti berpecah belah. Karena masing-masing orang punya pikirannya, masing-masing orang punya jalan pikirnya sendiri-sendiri, hawa nafsunya. Ujung-ujungnya apa? Halaku, mereka pasti akan binasa, binasa. Ini. Kemudian yang terakhir, ya, untuk kesempatan malam hari ini, atau sudah cukup ya? Hah? Oh, masih lama. Oke. Ya. 36 adalah zuhurul kasiyatil ariyat. Ana khawatirnya jenengan pun ngantuk. Zuhurul kasiyatil ariyat, munculnya para wanita yang berpakaian tapi telanjang, nganggo klambi ning hakikate wudu. Ini al-kasiyat itu artinya apa? Wanita yang pakai pakaian, tapi al-ariyat, tapi pada hakikatnya telanjang. Kenapa? Karena pakaian yang dikenakan fungsinya tidak sebagaimana yang sebenarnya. Fungsi pakaian itu apa? Nutup aurat. Itu maksudnya. Berpakaian tapi telanjang. Ini. Karena pakaian yang mereka pakai, yang mereka kenakan itu tidak menutup aurat yang seharusnya mereka tutup dan tidak terbuka dan tidak dipamerkan di hadapan umum atau mereka-mereka yang bukan mahramnya, ya, yaitu pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i. Ingat, ya, yang namanya aurat wanita di dalam sholat saja. Kira-kira nek pas lagi sholat enek wong plirak-plirik nopo ten? Enggak tahu. Di dalam sholat saja semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Itu kesepakatan ulama. Kuwi lagi ngibadah, lagi sholat, lagi nang masjid, sing jelas-jelas kemungkinan kecil sekali terjadi yang namanya pelecehan seksual, terjadi yang namanya kemaksiatan. Gimana? Kowe nang masjid, itu saja disuruh pakai apa? Ketika sholat, pakaian yang menutup seluruh anggota badannya sampai pun kaki, telapak kaki. Yang tampak, boleh tampak cuma apa? Wajah dan telapak tangan. Itu dalam sholat. Opo meneh nang jopo, apalagi di luar sholat, di luar masjid, yang jelas-jelas tempat seorang wanita itu terpisah depan belakang. Gak mungkin, ya, istilahnya seorang jamaah laki-laki nengok ke belakang pengen delok jamaah perempuan. Itu saja wajah dan telapak tangan, apalagi di luar gitu loh, seperti itu. Makanya semua sepakat sudah, wajah dan telapak tangan. Dan sekarang Masya Allah, ya, makanya pakaian yang syar'i adalah pakaian yang menutupi seluruh anggota badan seorang wanita kecuali muka dan telapak tangan. Untuk masalah muka khilaf di kalangan para ulama, berbeda pendapat tentang menutup wajah. Kita nggak akan membahas ini, ya. Yang disepakati saja sudah, ya. Berpakaian tapi telanjang karena satu, pakaiannya mungkin ketat. Yang pertama dulu tidak menutup aurat, jelas. Atau yang kedua, ketat,
menutup aurat, tapi ketat, sehingga menggambarkan lekuk-lekuk tubuh wanita. Atau yang ketiga, transparan, jadi ngenggok koyo orang ngenggok, ya, transparan, tipis, ya, tipis sekali. Ini maka dikatakan apa? Kasiyat ariyat. Dia pakaian, bener dia berpakaian. Ning pakaian yang pertama gak nutupi auratnya. Lah mosok nggo celana nang sak dure dengkul. Wong wedok meneh. Nggo kaos gur setengah lengan. Ojo takon masalah kepalanya, mesti yo ora ditutup. Gak menutup aurat, atau menutup aurat tapi pakaiannya kekecilan, ya, ngepres ketat sehingga apa, lekuk-lekuk tubuhnya begitu kelihatan. Ya hampir sama saja, podo wae ketok, cuma kebungkus kain saja. Atau yang ketiga, karena apa, tipis, transparan, sehingga kelihatan apa yang ada di balik pakaian tersebut. Ini maka disebut kasiyat ariyat, karena tiga hal ini. Makanya yang namanya pakaian itu harus lebar, harus tebal, harus menutup aurat bagi seorang wanita. Ini, ya, masa kelihatan rambutnya itu aurat, rambut itu. Ketika sholat nggak sah ketika rambutnya kelihatan. Telapak kaki itu juga aurat. Makanya tolong para ummahat terkadang lebih fokus untuk menutup wajah, yang itu khilaf di kalangan para ulama, tapi lupa menutup kedua telapak kakinya, itu padahal ijma para ulama. Nalikane nopo tumbas sayur, orang nganggo kaos kaki ketok kuwi sikile, ya, kelihatan telapak, itu aurat itu. Atau misalkan pakai baju udah betul dengan panjang, tapi ternyata ketika diginikan sampai sini, ingat ini aurat ini, ya. Makanya belilah baju yang ada kancingnya yang di sini. Kalau enggak pakai mindset, bener ya, yang di sini, ya, biar tidak kelihatan, gitu loh. Itu juga kurang diperhatikan. Atau pakai kerudung tapi di model-model, itu kasiyat ariyat itu, ya. Ya, kerudung yang dipakai itu fungsinya apa? Menutupi dua tempat wanita yang terkadang menjadi fitnah. Bagian tubuh wanita yang menjadi fitnah itu apa? Depan dan belakang. Ya, depan dan belakang, ya kan? Dada dan belakang sini, bawah pinggang. Itu menjadi fitnah kan? Itu harus menutupi kedua tempat itu, karena itu yang menjadi fitnah bagi laki-laki. Harus tertutupi. Tapi sudah panjang ya, tapi kemudian ikat-ikat kayak gitu, itu kasiyat ariyat, sehingga bagian depannya masih menonjol, kelihatan nepak gitu kan, kelihatan, belakangnya apalagi gitulah. Nah, makanya sekali lagi ini yang disabdakan oleh Nabi SAW, dan itu menjadi kenyataan, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi akhiri ummati, akan terjadi di akhir zaman nanti di kalangan umatku, rijalun yarkabuna ala surujin ka asbahir rihal yanziluna ala abwabil masajid. Yang pertama, munculnya kaum laki-laki yang mana mereka mengendarai, di sini dikatakan suruj ka asbahir rihal. Suruj itu artinya apa? Sekedup, atau sekedup ya, rumah-rumahan yang ditaruh di atas punggung onta, tahu ya? Ya, munculnya orang-orang yang mengendarai itu rumah-rumahan yang bisa berjalan sendiri, mereka turun di depan pintu-pintu masjid.
Kata para sebagian ulama rahimahullah jaya menjelaskan hadis ini itu sudah terjadi sekarang ini dan beberapa dekade yang sebelumnya. Ditafsirkan dengan apa? Mobil. Wong podo mangkat nang masjid numpak mobil. Parkir nang ngarepan masjid. Yanziluna ala abwabil masjid, mereka turun di depan pintu-pintu masjid. Ada kejadian ya, surujun ka asbahir rihal, surujun ka asbahi ar-rihal, yaitu rumah-rumahan ya seperti yang ditaruh di atas punggung kendaraan, yang dinaiki itu gitu, bukan kendaraannya, bukan ontanya, tapi ini loh ya, sekedupnya ini dinaikin. Nah, dinaikin piye? Ya mesti nek rodane itu. Nah, itu mobil maksudnya. Udah disabdakan Nabi SAW dengan munculnya mobil ini. Ya, padahal waktu itu zamannya zaman onta gitu loh. Tapi sudah disampaikan mobil akan ada nantinya gitu loh. Kemudian yang kedua apa? Nisa'uhum kasiyatun ariyat ala ru'usihim ka'asnimatil bukhtil ijaf. Al'inuhunna fa innahunna mal'unat. Ini. Sementara istri-istri mereka itu kasiat, ariyat, berpakaian tapi telanjang. Ya biasanya yang kayak gitu kan orang-orang yang memang hidupnya mewah. Ya, sing iso tuku klambi sing apik-apik kan gitu kan? Ya. Nisa'uhum kasiyatun ariyat, istri-istri mereka itu berpakaian tapi telanjang. Ala ru'usihim, ya, di atas kepala mereka itu bagaikan punuk onta. Yang al-bukht itu bukan bahasa Arab, itu bahasa apa namanya dari Khurasan ya, bahasa Khurasan. Al-bukht itu artinya onta tapi yang panjang lehernya. Bagaikan apa? Bagaikan punuk onta yang panjang lehernya, sehingga ini bergeraknya gini ya. Jadi model rambut sing digelung terus ditaruh di atas ini, sehingga ketika jalan mesti goyang-goyang seperti goyangan punuk onta saat onta itu berjalan. Nabi kemudian bersabda apa? Al-ainuhunna, laknatlah mereka. Nabi yang suruh melaknat wanita-wanita yang seperti ini, yang berpakaian tapi telanjang. Ingat, kita hanya menyampaikan saja, tidak ada satupun yang kami kurangi ataupun kami tambahi. Itu yang Nabi sabdakan. Al-ainuhunna, laknatlah mereka wanita-wanita ini. Fa innahunna mal'unat. Kenapa? Karena mereka wanita-wanita terlaknat. Ya, ini yang disabdakan Nabi SAW berkaitan dengan wanita-wanita tadi. Ikhwatul Islam wa akhwati fiddin rahimani Allah wa yakum jami'an. Demikian juga disebutkan dalam hadis dari Imamul Hakim rahimahullah taala, disebutkan beliau mensahihkan hadis ini, sayakunu fi akhir hadhil ummah rijalun yarkabuna ala al-mayathir hatta ya'tu abwaba masajidihim nisa'uhum kasiyatun ariyat. Akan ada kelak di kalangan umatku di akhir zaman orang-orang yang suka naik al-mayathir. Al-mayathir itu jamak dari kata-kata mitharah ya, mitharah, yaitu apa? Yaitu kendaraan yang mewah, kendaraan yang mewah. Kemudian apa? Hatta ya'tu abwaba masajidihim, sampai mereka mendatangi pintu-pintu masjid. Nisa'uhum kasiyatun ariyat. Kasiyatun ariyat. Istri-istri mereka itu berpakaian tapi telanjang. Ikhwatul Islam wa akhwati fiddin rahimani Allah wa ikum jami'an. Bukan itu saja. Bukan laknat saja yang mereka dapatkan, tapi Nabi SAW juga memberikan peringatan keras bagi para wanita yang tidak berpakaian syar'i, yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Ancamannya apa? Api neraka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan penduduk neraka. Dikatakan penduduk neraka, berarti mendiami neraka. Ada dua golongan penduduk neraka yang mana aku belum pernah melihat mereka, karena memang belum ada di zaman Nabi. Aku belum pernah melihat mereka. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang-orang yang mana mereka senantiasa membawa cemeti, cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk mukulin orang. Maksudnya apa? Para penguasa yang zalim. Para penguasa yang zalim. Kalau dulu yang dipakai untuk menganiaya orang itu apa? Cambuk. Nah, sekarang apa coba? Ya, penganiayaan terhadap orang bisa jadi dengan bahasa verbal, ya kan? Tuduhan, fitnah, cacian dan sebagainya. Itu menganiaya, itu kezaliman bukan? Menfitnah, menuduh, mencaci maki, mencela, itu menuduh itu. Atau dengan cara-cara yang lain. Yang jelas apa? Munculnya para penguasa yang zalim, orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Muncul, yaitu yang kedua, golongan yang kedua dari penghuni neraka adalah para wanita yang memiliki sifat kasiyatun ariyat, berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Mumilatun ma'ilat. Kata-kata mumilatun ma'ilat oleh Al-Imam Nawawi, madhabnya Syafi'i, ketika mensyarah hadis ini, karena hadis ini tadi riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, beliau punya kitab Syarah Sahih Muslim. Dalam Syarah Sahih Muslimnya Al-Imam Nawawi, madhabnya Syafi'i rahimahullah taala, memberikan penjelasan ada 4 makna mumilatun ma'ilat. Makna yang pertama kata beliau, zaighatun an ta'atillahi wa ma yalzamuhunna min hifdzil furuji wa ghairiha wa mumilat yu'allimna ghairahunna mithla fi'lihinna, yaitu para wanita yang tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga auratnya, tidak menjaga kemaluannya. Itu mumilat. Ma'ilat, dan ngajarin orang lain seperti itu. Jadi dia nggak mau sendiri. Apa yang dia lakukan diajarkan sama orang lain. Yaitu wanita-wanita yang melenceng dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menjaga auratnya, tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga kemaluannya, dan ngajarin orang lain untuk seperti itu. Wanita-wanita yang lain pun ikut diajarin sama dia. Itu makna pertama. Makna yang kedua apa? Ma'ilat ay mutabakhtirat fi misyatihinna mumilatun aktafuhunna, yaitu wanita-wanita ma'ilat itu adalah wanita-wanita yang sombong ketika berjalan, mumilat yang membusungkan dadanya ketika berjalan. Jadi jalannya sombong, kemudian ininya berlenggak-lenggok pula, ini punggungnya, ini pundaknya ikut lenggak-lenggok. Lek anu ganjen, nek bahasa kulo kelenjeh. Mriki bahasa mriki napa? Kemayu. Kemayu. Ya wong wedok sing kemayu, mlakune digawe-gawe, nyombongkan diri, pamer ayune ini. Ketiga, makna yang ketiga, ma'ilat yamtashitnal mistah al-maila wa hiya mistatul baghaya ma'rufatun lahunna wa mumilat yumasyidna ghairahunna tilkal mistah. Ma'ilat itu seorang wanita yang menyisir rambutnya itu dengan model miring, agak miring, dan ini model yang ma'ruf yang sudah terkenal di zaman dahulu, itu model sisiran, model rambut wanita-wanita tunasusila, wanita-wanita nakal, wanita-wanita yang fasik, wanita-wanita yang gak bener, ditiru. Kemudian mumilat itu apa?
dan dia pun ngajarin wanita lain model rambutnya kayak gitu, atau nyisir rambut orang lain seperti itu pula. Lan jenengan nek nganterin garwa tenggon rias atos kudu ngerti model-model iki modele kono iki modele kono. Nah, hati-hati nek sing ditiru modele wong sing rak bener kena di sini. Nah, makanya harus hati-hati. Kita pun harus tahu kayak gitu. Iki modele sopo, iki modele sopo, kudu harus tahu. Ben gak ikutan dan masuk ke dalam hadis ini. Kemudian makna yang keempat apa? Ma'ilatun ilar rijal mumilatun lahum bima yubdina min zinatihinna wa ghairiha. Artinya ma'ilatun, mumilat adalah ma'ilatun ilar rijal. Dia itu condong sama laki-laki. Maksudnya apa? Nyedak karo wong lanang. Mumilat dan menggoda, dan suka menggoda laki-laki dengan menampakkan perhiasan dan juga melembutkan suara. Nah, ini tanda-tanda wanita yang tidak baik, ya, tidak baik. Ma'ilatun ilar rijal, seneng karo wong lanang, oke, tur yo nggoda mereka dengan kecantikannya, dengan penampilannya, dengan perhiasannya. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian disebutkan lagi tanda yang lain, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah tadi. Kepala mereka, di atas kepala mereka itu bagaikan ada punuk onta. Punuk onta yang ketika berjalan kemudian bergoyang-goyang. Maksudnya apa? Kembali Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, yu'azzimna ru'usahunna wa dzalika bi jam'i sya'rihinna. Mereka itu dengan cara mengumpulkan rambut-rambut mereka dikumpulkan di tengah sehingga ya pakai jepetan dikumpulkan begini sehingga bisa goyang kanan kiri ketika berjalan. Kasni batil bukhtil ma'ilah. Apa kata Nabi? Berkaitan dengan wanita, padahal sudah dijelaskan ada dua golongan penghuni neraka. Ketika menjelaskan golongan yang pertama cukup sampai di situ, tapi ketika menjelaskan tentang golongan yang kedua dari kalangan wanita, Nabi memberikan penekanan lebih, memberikan penjelasan tambahan. La yadkhulnal jannah, mereka wanita yang seperti ini tidak masuk surga. Bukan hanya tidak masuk surga, wala yajidna rihaha, dan tidak akan mendapatkan bau harumnya surga. Ambune wae ora entuk apa meneh mlebu swarga. Padahal wa inna rihaha min layujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga itu bisa tercium dari perjalanan yang begitu jauh, sekian dan sekian. Makanya ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa ikum jami'an, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang bapak, kita sebagai seorang kakak, saudara laki-laki, kita punya tanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan ya istri kita, anak perempuan kita, adik kakak kita yang perempuan, bibi-bibi kita syukur iso, ibu kita, gitulah, keluarga kita yang perempuan. Karena masalahnya tidak sepele, ancamannya tidak masuk surga dan tidak bisa mencium bau surga. Sekarang fitnah bagi wanita luar biasa dengan munculnya apa? Tempat-tempat rias. Ya, tempat-tempat rias, model-model rambut sing warna-warna. Makanya selaku bapak, orang tua, selaku suami paling tidak tahulah. Misalkan istrinya atau anaknya pingin model rambut sing piye, dipenging. Ojo. Enggak boleh yang kayak gitulah. Inilah Islam, ya, demi menjaga keluarga kita. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, kita tidak sedang istilahnya golei kesalahan orang, tidak. Kita sedang mendandani awake dhewe sik. Itu yang paling penting.
Ya, itu yang paling penting, karena kewajiban kita yang paling utama adalah sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Ini yang paling penting. Jadi tujuan kita ngaji yang paling penting ini, jaga diri kita, jaga keluarga kita, ojo nganti kenek genine neraka. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting kanggo dandani awake dhewe. Itu yang paling utama. Syukur-syukur kalau kita sudah bisa memperbaiki diri, memperbaiki keluarga. Ya sithik-sithik tularke, ajarke karo tonggo, karo dulur, karo sama teman itu loh. Itu semoga saja itu menjadi manfaat. Ya, ini yang bisa kita kaji, kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kemudahan dan taufiknya kepada kita untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, dan syukur-syukur bisa memperbaiki orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai. Harapan kita tidak lain dan tidak bukan, semoga Allah menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang kita cintai dari api neraka, dan kita dipertemukan kembali dengan mereka kelak di surganya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.